Halo. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Saudara, ini sekarang bulan apa? Agustus. Kalau kita bulan Agustus, tentunya kita harus mengingatkan hari kemerdekaan. Setiap negara kita memiliki suatu dalam kemerdekaan. Dan di dalam kehidupan kita pun kita harus memiliki suatu kemerdekaan. Kemerdekaan dalam hidup, tidak ada lagi penjajahan dalam kehidupan kita, tidak ada lagi penjajahan dalam motivasi dalam kehidupan setiap kita dalam kehidupan. Harus kita berikan syukur kepada Tuhan. Sekarang kita sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas karena doa Allah. Sekarang saya bebas. Apa benar sudah bebas? Saya mau bertanya, apa benar sudah bebas? Untuk sekarang dimerdekakan negara kita ada suatu kemerdekaan. Dalam kehidupan kita pun harus ada kemerdekaan. Tidak ada lagi jajahan dalam dosa-dosa dalam kehidupan kita. Benar? Tidak ada lagi jajahan-jajahan dalam kehidupan kita. Masalah persoalan pasti ada. Ada kan? Ya. Bebas dari tirani adalah suatu kesibukan. Tidak hanya ditentukan dalam kehidupan kita. Kita bebas dan secara tirani kita disebutkan kita harus menolak dalam kesibukan kita, tapi tidak dimotivasikan dengan jajan-jajanan. Kita memang hidup harus bebas. Merdeka. Kata Megawati, kita harus merdeka. Agustus ini merdeka, banyak pahlawan-pahlawan yang telah gugur untuk suatu meraih kemerdekaan. Di dalam kehidupan kita juga kita harus meraih kemerdekaan. Bagaimana kita caranya harus merdeka? Bagaimana kita harus memiliki kepedoman kita, harus kita benar-benar merdeka dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita buka Mazmur. Mazmur 62 ayat 2. Ini sangat simpel. Mungkin saudara-saudaraku sering membawa pujian. Mazmur 62 ayat 2. Untuk ayat 1, sekarang kita untuk ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku kenal, daripadanya kesenangan. Inilah, kalau kita sudah merdeka dalam kehidupan kita, sekarang kita sudah bebas oleh darahnya domba Allah. Makanya kita harus hidup hanya dekat Allah saja, kita memiliki suatu ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan. Bagaimana kita hanya dekat saja Allah kita tenang. Kemarin kesaksian dari Bu Eva apa? Sudah berhenti kerja diberhentikan, tidak tahu langkah apa yang saya perbuat, langkah apa yang saya lakukan. Tapi Pak Bu Eva apa bilang? Dekat Allah saja pasti tenang. Dia buka jalan. Saudaraku, dalam kehidupan kita mempunyai hidup. Setiap langkah kita selalu ditentukan oleh Tuhan. Ya, langkahku diatur oleh Tuhan. Kalau kita nggak dengar puji-pujian ini, saudaraku, iman kita semakin lama semakin besar. Saudaraku, kalau kita mendengarkan firman Tuhan seolah-olah kita bosan.
itu lagi, itu lagi. Tapi saudara, kalau kita mendengar pujian, dari pujian itu bisa merubah sifat kita. Dari pujian itu bisa merubah karakter kita. Saudaraku, saya juga terus terang aja kayak Bu Eva waktu kemarin kesaksian, saya sudah tidak kerja, tapi Tuhan buka jalan. Tiap langkah orang pasti diatur oleh Tuhan. Diberikan apa? Diberikan satu karunia. Karunia motivasi di burung pipit saja di udara dikasih. Masa kita sebagai manusia anak-anak pilihan Tuhan tidak diberikan makan? Makanya kita hanya dekat Allah saja. Kita kalau kita di luar dari Allah, saudara boleh lihat kehidupan orang yang di luar dari Allah, yang tidak bersekutu dengan Allah, saudara bisa membedakan auranya. Kalau saudara selalu ikut dengan Tuhan, bersanding dengan Tuhan, Allah kaidahnya. Saudaraku, kalau kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dia pasti buka jalan. Makanya dikatakan, coba kita baca di Amsal, saudara. Amsal. Di Amsal. Amsal 5 ayat 21. Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Jadi setiap kita melangkah dalam kehidupan kita, pasti Tuhan memberikan suatu motivasi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu mengawasi tiap-tiap langkah kita. Dikatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan jalan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Puji Tuhan, saudara. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Beda, saudaraku, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita selalu dikatakan setiap langkah kita, segala langkah-langkah orang diawasi oleh Tuhan. Bu Eva, kamu tuh harus begini. Kamu udah dikasih karunia, tinggal kamu menjalankan saja. Nggak usah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Pasti diberikan jalan kepada Tuhan. Maka dalam kehidupan kita, tiap langkah kita, kalau kita dekat saja dengan Tuhan, karena dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Coba saudara, bangun tidur, buka pintu, jangan langsung marah-marah. Coba kita bangun tidur, kita berdoa dulu. Hanya dekat Allah saja. Kalau kita sudah dekat Allah, kita mengenal dulu hati kita dengan Tuhan. Kita memimpin, Tuhan apa yang harus kami jalankan. Persoalan masalah pasti ada. Kalau manusia masih hidup, masih di dekat daging dan darah, persoalan itu pasti ada. Tidak ada. Pasti dia pasti berpikir persoalan itu pasti ada. Tapi kita diberikan suatu motivasi, setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya memimpin kita. Di tengah ombak badai pun tiada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti diberkatinya. Amin. Makanya saudaraku, saya sangat bersyukur kalau kita nih yang walaupun gak perlu banyak, tapi mendengarkan firman Tuhan, dari pujian saja kita sudah suatu motivasi dalam kemenangan. Saudaraku, dalam kehidupan kita hari lepas hari, apalagi sekarang COVID, nyari uang sulit, ya kan? Apalagi kita mayoritas, minoritas selalu ditinggalkan. Terutama mayoritas yang diberikan suatu motivasi kehidupan, sembako apapun,
Kalau kita agak susah-susah sedikit, karena kita kurang mendukung. Maka di sini kita akan selalu ada kemenangan dalam kehidupan kita. Kita ambil, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena Dia gunung batuku, aku tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Amin. Itu disebutnya gunung batuku, keimanan kita. Iman kita supaya selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Maka di dalam kehidupan kita hari lepas hari, apapun yang Tuhan berikan, kita selalu mengucap syukur. Hanya dekat Allah kita tenang. Setiap manusia memiliki langkah kehidupan. Setiap manusia ingin memiliki suatu kebebasan. Setiap manusia pengen menjadi seorang yang hebat, yang wow. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah, hidup kita memiliki suatu damai sejahtera. Kalau kita sudah memiliki suatu damai sejahtera, kita pasti akan memiliki kemenangan. Pengen saudaraku kaya, banyak uang, tapi hasilnya tidak memuaskan. Mendingan saudaraku jual bawang goreng 30.000, tapi kita memiliki damai sejahtera. Apa dia ya? Puji Tuhan. Kita kalau saat cari besarnya, besar juga belum tentu beli. Makanya di rumah saya buka pet shop. Buka pet shop saudaraku. Pak Gembala sudah pernah ke rumah saya berapa kali. Saya itu dagang enggak untuk besar, kecil tapi pasti. Saya setiap minggu bisa nyaingin orang yang besar-besar, toko besar. Kemarin aja saya belanja habis 13 juta. Kemarin saya belanja, kemarin lagi saya baru belanja lagi 9 juta. Enggak tiap minggu tuh saya belanja 14, 15, 12 juta. Toko saya kecil, dagangannya kecil, tapi yang belinya untungnya gak banyak. Tapi untuk saya apa? Cukup untuk makan dan saya bisa sehat. Saya berdagang, tahu nggak saudaraku? Sebagian saya dagang, sebagian saya beribadah. Karena saya sudah tua. Makanya orang banyak dagang di rumah saya itu langsung. Pak Gembala juga pernah lihat, Bapak orang nggak pernah nawar, ambil jalan. Pak, saya di sini aja orang lihat Bapak ini belanja udah 7 orang, baru duduk. Maka kita nggak usah kita dagang terlalu mahal. Yang penting kita mengalir. Makanya di dalam kehidupan kita apa dikatakan? Tidak hanya ditentukan dalam hidup kita, kita mempunyai suatu kebebasan dalam hidup. Ini dia saudara. Di dalam setiap langkah, yang pertama-tama kita harus belajar mengendalikan hidup. Jadi setiap kita punya langkah-langkah kita tuh harus kita memiliki mengendalikan hidup kita bagaimana. Kita harus mengendalikan dalam sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kita punya langkah, kalau kita tidak bisa mengendalikan langkah kita bisa terjerumus, kita bisa jatuh, kita bisa terpelosok kalau kita tidak bisa mengendalikan langkah kita. Kalau kita mengikuti daging dan darah, langkah kita tuh pengennya panjang, pengennya kita melebihi dari orang. Tapi itu kita harus belajar mengendalikan langkah kita. Setiap kita memiliki langkah. Kalau Bapak nggak percaya, coba aja langkah tetangga dari turun dari sini ke bawah. Kalau tidak bisa mengendalikan, yang ada gigi ada rontok. Kalau nggak percaya, coba aja dari atas ke bawah. Jadi kita kalau berjalan juga harus mengendalikan. Ini langkah turun. Coba kalau kita langkah kita nggak bisa mengendalikan, kita dorong ke sana. Kalau kagak bibir pada rontok apa? Rontok. Makanya di setiap langkah kita harus belajar. Langkah kita harus kita kendalikan dulu. Kokoh kali dalam langkah kita. Kalau kita sudah kokoh, kita atur jalan kita. Ya langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Jadi kita punya langkah diatur oleh Tuhan dan
dengan tangan kasih-Nya, kita diatur oleh Tuhan dalam tangan kasih-Nya memimpin. Kalau kita tidak memiliki langkah kita, kalau kita tidak bisa mengatur langkah kita seperti liar. Coba saudara, kalau yang lari, yang lompat begitu, gimana tuh lompatnya? Abang Gala itu lompat jauh. Kalau dia tidak bisa melangkah, bisa tergelincir. Apalagi kalau yang udah lembing yang begini. Kalau dia tidak bisa mengatur, bisa lembing itu kemana-mana. Bisa juga lembing itu jatuh ke badan orang, akhirnya menjadi suatu korban. Jadi kita harus memiliki langkah kita. Langkah kita dulu kita diatur. Jangan kita tidak memiliki suatu langkah kita tidak diatur. Coba saudara, kalau tidak langkah saudara tidak diatur, jalan pakai kain aja kalau nggak diatur bisa jadi kayak begini. Ya, bisa jadi kayak atau itu yang ngomongnya ibu. Bisa juga kayak zombie. Jadi kita harus memiliki. Jadi setiap kita langkah kita harus mengendalikan langkah kita dan kita atur langkah kita. Makanya sudah itu dalam langkah itu kehidupan kita pasti akan diberkati dan diberikan suatu motivasi. Sesudah kita melangkah berjalan, dengan apa kita punya tujuan. Setiap kita melangkah, kita punya tujuan. Tujuan mana kita mau melangkah? Mau turun tangga, mau naik tangga, mau ke airport, mau ke Singapura, mau kemana pun, kita punya tujuan. Setiap kita melangkah, dikatakan aku melangkah, pasti Tuhan buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia mengerti ke jalan yang dipimpin oleh kita. Dia menuntunku mendekat kepadanya dan memberi kemuliaan. Tiap hari baru Dia buka jalan. Nah, kalau kita sudah memiliki langkah, Tuhan pasti buka jalan. Dari langkah kita harus belajar membuka jalan. Kalau di hutan itu radang ilalang itu kita harus buka jalan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kita melangkah dalam kehidupan kita harus belajar membuka jalan. Jalan mana yang saudara mau tempuh? Jalan mana yang saudara kehendaki? Dikatakan hanya dekat aja Allah aku tenang. Jadi kalau kita memiliki suatu langkah, Dia buka jalan, dikatakan sudah kita melangkah. Kita buka jalan. Jalan mana yang kita tempuh? Jalan mana yang kita pilih? Tapi dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia gunung batuku. Itu pilihan. Tinggal saudara bisa memilih. Tapi saudara dikatakan langkah dan Dia buka jalan. Alangkah indahnya, saudaraku. Karena apa? Kalau kita sudah melangkah, Dia Tuhan buka jalan, Tuhan pasti turun tangan. Gak akan saudaraku kalau sudah dekat Allah saja, sudah melangkah melakukan kehendak Tuhan, tidak akan Tuhan mendiamkan umatnya. Pasti Tuhan turun campur, turun tangan. Ya, dari saya ngambil dari firman ini, saya ngambil dari kesaksian kemarin Bu Eva aja. Sebagian ini firman saya ngambil dari kebagian Bu Eva. Saya setiap orang di situ kesaksian saya selalu meresponi walaupun saya diam. Coba Bu Eva kemarin kesaksian, saya udah putus asa kerja diberhentikan. Orang tua saya bingung bagaimana caranya. Tapi Tuhan
berikan buka jalan buat Eva. Dia berikan alang-ilalang ditebak-tebakan. Tapi Tuhan pasti turun tangan. Ikut campur Tuhan. Diberikan karunia dengan keahlian apa? Ini yang kita harus terima. Diberikan karunia, keahlian. Apa Bu Eva keahliannya? Bikin bawang goreng, bikin bala-bala. Ini di suatu keahlian. Walaupun saudara ahli memasak, kalau Tuhan tidak ikut campur turun tangan, tidak akan laku. Seenak apapun kalau bukan mengambil Tuhan, tidak akan laku. Bukan begitu Pak Kepala? Jadi kalau kita turun tangan, Tuhan turun tangan, ikut campur dalam setiap musim-musim kehidupan, Tuhan pasti memiliki ikut campur dalam masalah kita. Makanya dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Sesudah itu saudaraku dikatakan sesudah kita Tuhan buka jalan. Coba kita lihat di 1 Tesalonika 3. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita kami jalan kepadamu, dan ayat 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah tanda dan berkelimpahan dalam kasih setiap seorang terhadap yang lain, terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ayat apa? Ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita kepada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Tuhan kiranya Tuhan selalu buka jalan buat kita. Kan doa Yabes dikiranya, ini doa Yabes. Ini doa Yabes Tuhan buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Apa sekarang pagi ini lagi COVID? COVID kita seringkali dalam kehidupan kita punya kegaduhan dalam kehidupan kita. Ada sifat yang memotong jalan dan tidak mengerti jalan. Ada orang yang simpel aja memotong jalan, tas dipotong jalan, ngambil alternatif saja. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang penting kami memiliki suatu jalan alternatif. Bagaimananya supaya perut saya terisi. Makanya diambil aja suatu jalan alternatif supaya isi saya terisi. Akhirnya apa? Jadi bumerang, jadi brudel. Saudara bisa lihat aja di sini. Jadi bundel dalam kehidupan kita. Makanya kita selalu dekat dengan Tuhan. Jangan kita mengambil alternatif. Dikatakan Tuhan itu selalu mengasihimu. Selalu Tuhan mau ikut campur kepadamu. Jangan ada alternatif meninggalkan Tuhan. Makanya hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam kehidupan kita harus hanya dekat saja aku tenang. Kalau saudara selalu dekat dengan Tuhan pagi, siang, malam, makanya kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Jadi kita hidup kita ini tidak bercacat dan kita harus kudus. Supaya apa? Hanya dengan Allah saja kita memiliki suatu ketenangan dalam hidup. Kehidupan sekarang saudaraku ini baru satu COVID-19. Di tahun 2001 ada lagi masalah. Di tahun 2002 ada lagi yang lebih tajam lagi. 2013 ada lagi. 2023 ada, semua pasti ada tantangan dan rintangan. Tuhan, kalau kita dalam kehidupan hidup ini tidak akan terlepas dari masalah dan persoalan. Makanya diadakan agama, makanya diadakan suatu motivasi dalam kehidupan kita supaya kita belajar mengasihi Allah. Dekat saja dengan Tuhan.
Kalau saudara sekarang makin menjauh dengan Tuhan, saudaraku, alangkah bodohnya orang itu. Bodoh. Dikatakan apa saja yang kau minta pasti akan kuberikan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kau pasti akan Tambahkan. Amin. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Dan tiap langkah kita memiliki langkah diatur oleh Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita, impossible. Tidak ada. Kita perlu mengandalkan. Kalau kita menguatkan darah, tubuh, jiwa, apalagi kalau kesombongan yang saudara terima. Berapa banyak sekarang orang sombong jatuh? Berapa banyak dunia, sekarang bicara dunia, orang sombong itu jatuh. Di dalam dihajar satu aja masalah COVID-19, semuanya hancur. Baru satu, Libanon kemarin habis. Libanon itu baru satu COVID merembet kemana-mana. Kita bersyukur kita punya Presiden Pak Joko Widodo bisa membantu kita, menolong kita, dan bisa menenteramkan bangsa negara ini, rakyat ini dibantu oleh Presiden supaya warganya tidak menjadi kelaparan. Rakyatnya diberikan suatu motivasi. Satu orang berapa kemarin? 600.000 beras 25 liter. Kalau kita melalui online aja diberikan, dianterin. Bersyukur kita punya Presiden Pak Joko Widodo bisa menghandle rakyatnya, tidak memberikan suatu jadi kelaparan. Kalau saudara tidak percaya, saudara bisa pergi ke negara Neglaria sono, atau ke Lebanon, atau kemana lagi dia kemarin tuh yang orang makan orang. Sakit kagak ada makanan. Dulu saya makan, atau bala saya gigit kupingnya. Kagak ada makanan. Makanya kita bersyukur, kata Kus-kus, ikan dan budak menghampiri dirimu. Kalau kita jujur, kalau kita selalu dekat dengan Tuhan. Dikatakan Kus-kus, ikan dan budak menghampiri dirimu. Jadi kita sekarang ini kita dibulak-balik dalam kehidupan. Kita bersyukur loh. Sampai saat ini walaupun kita COVID, kita tidak pernah menjual bangsa dan negara kita. Bersyukur. Makanya kata Pak Jokowi itu diberikan setiap langkah diatur oleh Tuhan. Coba kita ini sebagai rakyat jelata ngomong apa aja enak, tapi kalau sebagai pejabat satu langkahan aja dia melangkah salah, itu sudah menjadi jurang pemisah. Satu langkah saja salah, itu sudah menjadi jurang pemisah. Satu perkataan aja dia bisa bersalah, itu sudah menjadi perhatian bagi bangsa dan negara kita. Makanya bersyukur Pak Joko Widodo sebagai krempeng-krempeng begitu, dia mempunyai iman yang kuat, hati yang kemaatan yang bagus. Memang udah dikatakan kalau langkah 7 itu udah terbaik. Makanya saudaraku, di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan setiap kita, dalam kehidupan kita tidak perlu takut. Dia bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat
Hanya Dia ulu batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Puji Tuhan, saudaraku. Ini suatu momen bagi kita. Setiap manusia yang dibimbing oleh Roh, di sini suatu pujian hanya dekat Allah saja. Makanya dikatakan apa, saudaraku? Hati yang gembira adalah hati. Jadi, saudaraku, hati yang gembira adalah obat. Coba ini, Pak Gembala. Saking gembiranya sampai sekarang usianya berapa? 27. Gembira terus adalah obat. Nggak ada sakit. Saya nggak pernah tuh dengar tuh SMS saya lagi sakit kepala, nggak ada. Karena hati yang gembira adalah obat. Makanya kita belajar melangkah. Ini kita firman, sangat kita enak firman. Jadi kita melangkah sesudah ya langkahku diatur oleh Tuhan. Terus dikatakan apa? Pak Gembala nyautin, Dia buka jalan saat tiada jalan. Jadi kalau kita melangkah, pasti Tuhan buka jalan. Puji Tuhan. Mari saudaraku, maka kita dalam hidup dikatakan apa? Kita belajar melangkah. Hanya dekat Allah saja aku kenal, dan aku melangkah pasti Dia buka jalan.